RRI Jakarta dan RRI Bandung mempersembahkan siaran bersama dengan tema Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang solutif dengan narasumber Kepala RRI Jakarta, Endriman Butar-Butar, Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau, Ketua Panitia PPDB tahun 2021, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dr. Andes Haji Selamet, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Haji Dedi Supandi, bersama host RRI Jakarta, Farid Kurniawan, RRI Bandung, Vera Erlita. Disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Jakarta dan RRI Bandung, RRI Banten, serta aplikasi RRI Playgo. Selamat mengikuti. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan juga Pro 2 RRI Bandung. Selamat berjumpa bersama dengan kami di sini ya di siaran sindikasi. Ini adalah siaran sindikasi antara RRI Jakarta dan juga RRI Bandung. Kita akan membahas terkait dengan PPDB atau proses seleksi penerimaan peserta didik baru begitu ya, tahun ajaran baru yang sekarang ini sedang berlangsung di Jakarta dan juga di provinsi tetangga kita Jawa Barat. Ini banyak dinamika yang terjadi pendengar di lapangan begitu ya terkait dengan proses PPDB ini. Antara lain terkait dengan kendala untuk membuat akun waktu kemarin dimulai nih di tanggal 7 Juni kalau nggak salah begitu ya. Kemudian juga ada banyak orang tua yang akhirnya tetap datang ke sekolah walaupun PPDB ini dilakukan secara daring. Belum lagi terkait dengan daya tampung, ini juga jadi masalah. Itu yang terjadi di Jakarta antara lain seperti itu begitu ya. Bagaimanakah proses perkembangan terbaru dari PPDB ini di dua daerah di Jakarta dan juga Jawa Barat ini? Sekarang saya akan sapa di RRI Bandung ada Vera. Pagi Vera. Pagi Farid. Gimana tuh kalau untuk PPDB di Jawa Barat secara umum kayak gimana kondisinya? Nah, kurang lebihnya sih kalau tadi Farid katakan masalah akun terjadi juga kalau saya melihat dari sumber-sumber berita. Calo PPDB kayaknya masih ada juga nih ya. Ada calo PPDB Kemudian ya? ada bahasa skor siluman lah. Oke. Ada juga kabarnya warga yang kurang mampu ini jangan sampai terorganisir juga. Tapi kan itu baru menurut sumber berita. Betul. Maka nanti kita sama-sama akan klarifikasi ke narasumber-narasumber kita pagi hari ini ya Farid ya. Betul. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber kami. Ada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, ada Pak Dedi Supandi. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Dedi, Sampurasun. Rampes. Jadi Farid harus kayak gitu kalau orang Iya. Sunda. Sampurasun Pak. Benar ya? Rampes Kang Farid. Rampes. Oke, baik. Kemudian juga ada PLT Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Selamet. Selamat pagi Pak Selamet. Selamat pagi. Pagi, Pak Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, Oke. sehat. Kemudian juga ada Kepala RRI Jakarta, Pak Endriman Butar-Butar. Selamat pagi Pak Endriman. Selamat pagi Farid, selamat pagi para. Selamat Wah, pagi. ini Semangat Bapak paling sekali. ganteng di DKI nih. Iya, luar biasa Bapak kita. Kemudian juga ada Komisioner Komisi Informasi Pusat, ada Pak Romanus Ndau Lendong ya, yang sudah bergabung juga. Selamat pagi, Pak Romanus. Pak Romanus. Oke, nanti akan bergabung Belum terlihat nih. berikutnya ya. Oke. Ya. Baik, kalau kita ngomong-ngomong tentang PPDB di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat ya, Pak Selamet, kira-kira catatan kemarin Pak yang sudah berlangsung dan sekarang ini masih berlangsung ya, secara garis besar apa nih Pak? Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat, sejahtera, cerdas, dan bahagia. Oi. Yang terhormat para narasumber, host, dan yang lainnya. Terima kasih kami diundang dalam acara siaran bersama RRI Jakarta dan Bandung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan PPDB yang saat ini juga masih berlangsung, tentunya kita semua memahami bahwa landasan terkait dengan pelaksanaan PPDB ini adalah peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Kemudian di Pemprov DKI Jakarta kami menerbitkan petunjuk teknis, yaitu Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021.
dari Pergub ini, kemudian kita juga terbitkan keputusan gubernur terkait dengan daya tampung dan terkait dengan daftar zonasi sekolah. Untuk merinci dari alur-alur kegiatan PPDB, kami juga menerbitkan keputusan Kepala Dinas nomor 486 tentang alur proses pelaksanaan PPDB. Nah, PPDB memang sudah berlangsung, pra pendaftaran kita sudah mulai dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 4. Kemudian kita membuka beberapa jalur, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Nah, pada jalur prestasi memang kita sudah buka, yaitu pada saat tanggal 7, dan sekarang posisi kita sudah tanggal 25, ini sudah memasuki tahapan akhir jalur afirmasi. Besok Senin kita akan masuk pada jalur zonasi untuk SMP dan SMA, karena yang lain yang SD sudah selesai, dan ini tentu masih membutuhkan perhatian kita semua untuk bisa melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya Pemprov DKI Jakarta di dalam melaksanakan PPDB ini dengan tujuan untuk membentuk kesetaraan kesempatan bagi semua warga DKI dari seluruh latar belakang yang ada. Yang kedua, kami juga ingin membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi disertai gotong royong untuk maju bersama. Itulah sebabnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan porsi-porsi di setiap jalur-jalur PPDB yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa kuota yang kami tetapkan ini tentu selaras dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tadi. Untuk jalur zonasi SD di Permendikbud minimal 70%, kami Pemprov DKI Jakarta menetapkan 73%. Untuk SMP minimal 50%, zonasinya kita tetapkan 50%. Untuk SMA minimal 50%, kita tetapkan persen. Inilah yang besok hari Senin kita akan lalui tahapan jalur zonasi. Baik, Pak Slamet, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan alur dan juga proses PPDB yang sedang berlangsung di DKI Jakarta ya. Nanti kita akan lanjut terkait dengan kendala-kendalanya, mungkin apa yang kemarin sempat dihadapi. Tapi kami akan menyapa kembali Komisioner Komisi Informasi Pusat, Pak Romanus Ndau Lendong, yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Romanus. Pak Romanus. Oke. Selamat pagi. Boleh nggak saya dengar dulu dari Jawa Baratnya? Boleh? Oke, siap. Nanti Pak, kita sapa dulu Pak, biar akrab begitu ya Pak ya. Iya, kita sapa dulu Pak Romanus, karena tadi disapa hilang Pak Romanus. Baik, Vera silakan kalau untuk Jawa Barat kondisinya bagaimana? Iya. Oke, Pak Romanus selamat bergabung. Maksud saya dan saya baru bisa memberikan penilaian yang lebih utuh begitu kalau saya misalnya sudah mendengar kebijakan. Kalau tadi kan DKI ya? Iya. Nanti Pak, kita akan lanjut ke Jawa Barat dulu Pak. Kalau dari Bandung gimana ya kabar? Iya, kita akan tanya Pak Romanus langsung. Ya? Betul, ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat langsung nih, Pak Haji Dedi Supandi, karena kalau di Jawa Barat kan tahap 1 sudah selesai, tahap 2 menurut informasi akan dimulai per hari ini nih, 25 Juni 2021. Kabarnya Pak Kadisdik juga kemarin sempat meninjau langsung pelaksanaan PPDB di berbagai kota kabupaten di Jawa Barat. Saya ingin tahu hasil tinjauannya juga nih ke Pak Kadisdik. Seperti apa Pak Dedi? Mangga. Ya, terima kasih. Yang saya hormati teman-teman semua, ini ada Pak Dirman dari RRI Bandung, juga Pak Roman, Pak Slamet, hatur saya bisa ketemu. Yang pertama ginilah, kalau PPDB itu ada anekdot ya, warga Jawa Barat itu seperti Lebaran, Pak. Kenapa Pak? Seperti Lebaran. Jadi kalau
hari ini ada Idul Fitri, nanti PPDB 2 hari, jadi di sedikit itu lebarannya 3 kali dengan PPDB, Pak. Karena gitu. Lebarannya 3 kali, oke. seperti itu gitu kan. Tapi kita anggap. Nah, tentunya seperti tadi bahwa tindak lanjut dari itu kita lakukan evaluasi dulu dari tahun kemarin. Ternyata evaluasi tahun kemarin ini kita lakukan evaluasi dalam penyusunan Pergub sebagai tindak lanjut dari Permendikbud. Maka tahap pertama 50% untuk SMA, SMK, dan SLB itu jalurnya ada afirmasi, ada prestasi, dan ada perpindahan orang tua. Yang afirmasi 20%, presentasi 25%, dan perpindahan orang tua 5%. Yang afirmasi terbagi lagi menjadi KTM, menjadi kondisi tertentu yang di dalamnya ada disabilitas, termasuk juga ada tenaga nakes dan untuk korban bencana. Itu sudah kita lindungi di sana sesuai dengan persentase. Tahap pertama tentunya kemarin jalur afirmasi tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 pendaftaran, dan tanggal 12 sampai 18 kita lakukan verifikasi, termasuk juga verifikasi nilai rapot yang memang sempat kemarin menjadi agak sedikit kendala ya, karena tidak adanya standar ujian nasional sehingga nilai rapot jadikan standar. Termasuk juga setelah itu ada rapat Dewan Guru di tanggal 19-nya dan tanggal 21 pengumuman. Tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 kemarin sudah kita lakukan daftar ulang. Dan hari ini tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli itu pendaftaran jalur zonasi yang dilakukan dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli. Nanti tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juli nanti itu verifikasi. Tanggal 8-nya adalah rapat Dewan Guru, dan tanggal 9-nya pengumuman. Tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 insya Allah itu daftar ulang, dan nanti pas tanggal 19 Juli akan kita lakukan sebagai tahun ajaran baru. Ini tentunya kalau kita melihat daya tampung dari mulai SMA, SMK, dan SLB yang ada di Jawa Barat, jumlah SMA negeri ada 835, jumlah swasta ada 4.146. Jadi memang banyak swasta. Jadi kalau kita hitung dari kuota tersebut, dari jumlah lulusan SMP dan MTS, paling hanya keterima di negeri itu sekitar 41,2%. Nah, ini tentunya harus kita petakan bagaimana sebuah transparansi, sebuah berkeadilan itu berjalan lebih baik, sehingga PPDB dari tiap tahun semakin baik. Tentunya dalam rangka menjaga kualitas tersebut, kita pun juga setelah Pergub sebelum kita terbitkan, kita lakukan dulu uji publik dari bulan Februari sampai April. Hasilnya dari uji publik itu adalah beberapa pembaharuan dari jalur-jalur, termasuk juga dari uji publik itu pun juga diharapkan ada warga masyarakat menyampaikan karena hasil data dari Badan Penanggulangan Bencana kemungkinan juga masih ada terjadi bencana, kita juga tidak tahu, maka kita masukkan juga korban bencana itu menjadi bagian dari jalur PPDB agar suatu saat apabila hal itu terjadi juga anak kita tetap bisa bersekolah. Pak Kadis, karena tahap 2 baru akan dimulai hari ini, saya ingin evaluasi tahap pertama kemarin apa yang paling harus disiapkan? Evaluasi tahap pertama yang saya kemarin coba ke Depok, ke Bekasi, ke Bandung juga sekeliling-keliling ya, ada beberapa permasalahan yang masuk kepada kita. Yang pertama adalah terutama para orang tua yang mengeluh dari jalur prestasi. Bagaimana jalur prestasi itu seolah-olah kan jalur prestasi karena tidak ada ujian nasional maka diinput oleh operator SMP dan MTS. Nah, pemahaman di era pandemi ini yang mungkin masih berbeda, belum lagi jumlah mata pelajaran dari SMP dan MTS itu pun juga berbeda, sehingga kemarin itu seolah-olah input mereka yang dilakukan ada yang di luar batas kewajaran. Itulah makanya ada fungsi verifikasi yang kita lakukan dari tanggal 12 sampai 18 Juni kemarin. Dan, itu kira-kira yang agak krusial, tapi alhamdulillah kita juga bisa jelaskan di sistem. Dan isu yang kedua adalah sempat ada isu terjadi server down, tapi kita sudah cek tidak ada itu, karena kita pun juga menggunakan teknologi cloud untuk
server, yang ada adalah bukan server yang terjadi down, tapi jaringan di pihak mereka yang jaringannya entah kurang baik ataupun juga kuotanya kurang bagus gitu kan. Baik, Pak Dedi, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya kendala-kendalanya. Kemudian juga nanti kita akan tanya juga di Jakarta kira-kira kendalanya seperti apa. Baru nanti kita ke Komisioner Komisi Informasi Pusat ya, Bang Romanus, yang nanti juga akan memberikan pandangannya kira-kira seperti apa. Tapi kami juga mengundang gabung Anda nih pendengar yang ada di Jakarta. Boleh silakan Anda bisa berkirim pengalaman Anda mengikuti PPDB. Silakan ke 0812 1234912 atau telepon ke 021 344 0696. Yang ada di Bandung ke mana, Vera? Bandung nggak mau kalah, Farid. Ada di WhatsApp dan SMS-nya di 0811 220 9760 atau telepon kami di 727 5551 dan 720 996. Sampaikan opini Anda, komentar ataupun juga pertanyaan terkait PPDB yang memang begitu banyak biasanya ya. PPDB ini selalu ada cerita soalnya setiap tahunnya, Farid. Betul, betul, betul. Baik, kita akan lanjut lagi pendengar sampai dengan jam 9 pagi hari nanti. Siaran bersama RRI Jakarta dan RRI Bandung dengan tema Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang solutif. Disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Jakarta dan RRI Bandung, RRI Banten, serta aplikasi RRI Playgo. Baik, mendengar masih di siaran bersama RRI Jakarta dan RRI Bandung terkait dengan PPDB yang solutif bersama dengan narasumber-narasumber kami dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ada Pak Slamet, kemudian dari Dinas Pendidikan Jawa Barat ada Pak Dedi, ada juga Komisioner Komisi Informasi Pusat Bang Romanus Ndaulendong, dan juga ada Kepala RRI Jakarta Pak Endriman Butar-Butar. Sekarang sebelum lanjut kita ke Komisi Informasi Pusat ya, tadi Jakarta belum menyebutkan tuh kendalanya apa kemarin dalam pelaksanaan PPDB. Silakan Pak Slamet. Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak. Boleh, silakan Pak langsung. Nah, terkait kendala yang sempat dialami oleh beberapa peserta CPDB di hari pertama saat tanggal 7 Juni, di mana saat itu kami buka jalur prestasi. Nah, kendala yang ditemui saat itu ada beberapa CPDB yang kesulitan untuk mengajukan akun. Kendala ini bukan karena servernya down, tapi memang waktu itu ada kendala interkoneksi. Jadi di sistem PPDB DKI, ini ada 3 database yang harus terkoneksi secara sistem. Yang pertama ada database namanya Sidanira, yaitu sistem pendataan nilai rapor. Yang kedua, sistem yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga adalah data yang ada di sistem PPDB yang kita pakai. Nah, di dalam pengajuan akun, ketika PPDB masuk ke dalam sistem PPDB, tentu akan dicek. Cek yang pertama adalah data kependudukan, yaitu apakah dia warga DKI atau bukan. Karena memang di dalam PPDB tahun 2021 ini, pemerintah DKI Jakarta hanya melayani penduduk DKI Jakarta dengan bukti tercatat menjadi warga DKI yang datanya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, tentu terkait dengan TMT kapan kakak itu diterbitkan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan 1 tahun. Jadi data siswa yang ketika mendaftar itu harus cross check dulu. Jadi pertama masuk ke sistem PPDB, dari sistem PPDB berintegrasi dengan sistem Dukcapil, nanti dari Dukcapil memberikan report, kemudian kita cek juga data siswa ke dalam sistem Sidanira. Nah, di hari pertama memang sedikit ada kendala interkoneksi. Iya, tapi sebenarnya sudah ada mitigasinya belum Pak? Kalau misalnya terjadi masalah interkoneksi begitu ya, seperti yang kemarin di hari pertama, tanggal 7 Juni, sudah disiapkan kan ya sebenarnya ya mitigasinya? Tentunya kami Pak, tim teknis, sudah bekerja full dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu alhamdulillah
kendala itu tidak berlangsung lama, kemudian bisa kami atasi, dan hari kedua pendaftaran sudah lancar. Sampai saat ini kami tidak lagi menemukan kendala-kendala teknis interkoneksi tadi, Pak. Oke, Baik. Farid, Ya. itu kan baru dari pihak Dinas Pendidikan selaku penyelenggara. Mungkin kita akan lebih mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dialami langsung oleh masyarakat ya, Pak Slamet maupun Pak Dedi. Ada pendengar kita yang gabung nih, Farid Boleh. dari Garut. Boleh, Ada silakan. Pak Ahmad Irwan. Bapak-bapak kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Pak Ahmad Irwan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih dari Garut seputar PPDB? Nama saya Ahmad Irwan Syah Yusuf ya, lengkapnya. Ini boleh ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Jawa Barat nih. Sedikit saya mungkin akan mengomentari Pak tentang masalah belajar daring, adalah dulu tentang masalah itu. Kebetulan saya juga punya anak yang masih kuliah di UIN kan, sekarang baru tingkat 2 kan di sini. Nih, sekarang saya mau nyoroti khusus kepada Bapak Kepala Dinas. Ya, apa pertanyaannya Pak Ahmad Irwan? Karena begini, masalah belajar daring kan, di sini kan saya punya SD, SMP, dan SMA juga. Ini masalah daring sebetulnya saya mau tanya, sejak kapankah, sampai kapankah ini masalah daring diberlakukan oleh pihak pemerintah? Di sini kan masalah daring orang tua yang paling rudet, yang paling pusing lah. Di sini kan biasa anak-anak kan, jadi katakanlah di sekolah kumpul itu sedikitnya banyak sekali negatifnya, Pak. Kalau soal penerimaan peserta didik baru ada cerita tidak? Ada yang ditanyakan? Ada penerimaan cerita masalah penerima didik baru itu kan, itu ada misalkan begini, yang berprestasi misalkannya, lalu misalkan ingin masuk ke salah satu perguruan tinggi yang terkenal kalau di Bandung mungkin ITB atau UPI, itu sedangkan ekonominya misalkan kurang begitu mampu, apa itu pemerintah ada kompensasi buat orang yang seperti itu. Cuma itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pak, kita ke Pak Dedi dulu mungkin Farid ya. Boleh, Tadi pertanyaannya karena memang juga ada wacana sebelumnya bahwa akan sekolah tatap muka di bulan Juli. Apakah ini ada kabar terbaru terkait hal tersebut? Dan yang kedua, kalau untuk siswa berprestasi, tadi yang ditanyakannya sebetulnya ke perguruan tinggi sih. Tapi bagaimana komentar Pak Dedi ini jawabannya? Silakan. Boleh ya Pak ya, silakan Pak Dedi. Pertama, kita sudah mengalami 4 kali perubahan peraturan untuk kegiatan tatap muka. Dulu dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun lalu, bahwa belajar di rumah, tidak ada ujian nasional dan dilarang berkerumun, itu edaran kami. Yang kedua, dari bulan Agustus sampai dengan akhir Desember kemarin, itu adalah pembelajaran tatap muka dilakukan pada zona hijau. Saat itu sudah kita cek dari 627 kecamatan, ada 128 yang zona hijau. Nah, dilakukan pengecekan oleh pengawas dan kepala cabang dinas sambil melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas COVID. Ternyata dalam 2 pekan turun kembali dari 128 sehingga tinggal 79 yang zona hijau. Karena fluktuasi zona hijau ini tidak menentu, akhirnya kita tunda lagi kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Lalu dari bulan Januari sampai dengan Juni, aturannya adalah pembelajaran tatap muka diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan seizin Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kota, dalam hal ini Bupati Wali Kota. Dan yang nanti ke depan, Pak Ahmad, yang Juli, tahun ajaran baru, kebijakan kami adalah saya namakan PTM terbatas dengan AKB, pembelajaran tatap muka terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru. Saya sudah baca hasil survei tentang jeleknya pembelajaran PJJ, terutama tidak bisa mengubah karakter anak didik. Dan yang kedua juga, kita di tahun depan ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan sudah disampaikan kepada sekolah-sekolah melalui cabang dinas. Pertama, PTM terbatas dengan AKB ini adalah sekolah wajib menyediakan layanan keduanya, baik layanan PTM maupun PJJ. Yang kedua, apabila pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah pusat melakukan PPKM atau PSBB mikro, maka sekolah harus mengikuti sampai dengan tanggal yang ditentukan. Tapi setelah itu silahkan dilakukan kembali tatap muka. Apabila ada kejadian di sekolah, lakukan tindakan segera, bisa dilakukan penutupan sementara, bahkan lakukan koordinasi dengan puskesmas setempat. Dan kami mempersilahkan kepada
sekolah ke depan di Juli yang akan datang, kalau misalnya mempunyai ruang-ruang terbuka hijau yang itu berada di sekolah, silakan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran. Itu Baik. kebijakannya. Iya, terima kasih Pak Dedi. Kemudian sekarang kita ke Bang Romanus ya. Bang Romanus tadi sudah menyimak begitu kan ya penjelasan terkait dengan PPDB yang ada di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kalau pandangan dari Komisi Informasi Pusat, Bang Romanus kira-kira bagaimana terkait dengan masalah yang terjadi terkait dengan PPDB di Jakarta dan juga di Jawa Barat? Pak Enriman sabar dulu ya. Silakan Bang. Bang Romanus. Bang Romanus, mic-nya masih di mute tuh. Iya. Nah. Halo. Iya. Silakan langsung Bang. Nah, pertama sebelum saya masuk ke soal apa ya PPDB itu ya. Pertama mungkin kita lihat kesan kuat bahwa ada degradasi pendidikan. Ya secara kualitatif itu sangat terasa sekali. Kalau kita lihat tokoh-tokoh pergerakan kita dulu itu hanya dengan tamat SMA aja mulo tempo dulu ya Pak Dedi ya. Itu sudah menjadi pemikir-pemikir bangsa yang handal. Iya. Kan? Pak Muhammad Hatta itu hanya doktorandus, tapi pikiran-pikiran itu melampau profesor doktor hari ini. Kan gitu. Pak Soekarno itu hanya insinyur, tapi gagasan-gagasan itu melampaui zamannya. Ya, apa yang dipikirkan Bung Karno 100 tahun lalu masih relevan hari ini, mungkin juga 100 tahun ke depan masih relevan. Jadi saya kira ini tentu sangat terkait dengan sistem pendidikan ya dan juga kurikulum pendidikan begitu. Saya tidak tahu Pak Slamet, Pak Dedi, kesan saya hari ini anak-anak kita itu dipaksa ya untuk mempelajari begitu banyak hal yang sebenarnya relevansi dengan hidup mereka itu hampir hampir tidak ada gitu ya. Saya Pak Dedi di Flores saat SD SMP itu harus menghafal begitu banyak candi di Indonesia yang saya nggak tahu apa ujungnya gitu, apa gunanya begitu kan. Sementara situs-situs sejarah di kampung saya itu saya tidak kenal. Saya harus menghafal karena di buku pelajaran itu cerita tentang candi lah segala macam itu yang saya nggak tahu itu apa faedahnya begitu. Jadi saya kira Pak Slamet, Pak Dedi, karena Bapak berdua ini ada di sektor pendidikan ya, mungkin selain kita bicara hal teknis soal pendaftaran, saya kira ini yang harus dilihat betul. Saya ingat betul filsuf Plato ya, itu mengatakan begini, pemikir bangsa itu hanya 30%. 70% itu follower. Ya, followers. Nah, ini diterapkan di Amerika, di Eropa. Ada orang yang memang dipersiapkan untuk jadi sarjana. Tapi ada orang yang memang sudah dari kemampuan itu hanya untuk jadi pekerja teknis. Dan itu saya kira hal yang paling relevan gitu ya. Buat saya, lebih baik kita memfasilitasi 30% orang yang betul-betul dari segi potensinya itu sangat bisa jadi dianggap, gitu ya Bang ya. Daripada memfasilitasi semua orang. Jadi apa yang harus dirubah kalau di Indonesia ini seputar sistem belajarnya Bang? Harus dirubah ya. Apa yang harus dirubah? Semua orang harus jadi sarjana kan begitu. Di kampung saya itu banyak orang bangkrut karena sekolah. Ya. Ya, jadi waktu dia kuliah jual sawah, jual kerbau, jual apa, setelah kuliah tidak dapat pekerjaan. Baik Bang Romanus, kalau kita balik lagi ke topik bahasan kita terkait dengan PPDB, ada catatan nggak? Sekarang kembali ke PPDB ya, PPDB. Pertama begini, kalau Undang-Undang 14 2008 tentang hak atas informasi itu mengatakan bahwa salah satu fungsi informasi publik itu adalah mencerdaskan bangsa. Ya, mencerdaskan bangsa. Jadi kalau hari ini misalnya orang sekedar mau mendaftar saja itu sulit. Menurut saya ini anomali yang begitu paradoks lah dalam dunia pendidikan ya. Saya tidak tahu apakah ada perubahan yang signifikan nggak antara tahun lalu dan tahun ini. Ya, tapi kalau dengar penjelasan tadi saya kira tidak banyak perubahan yang signifikan. Misalnya anak saya tahun kemarin itu kan mau masuk SMA. Dari segi nilai dia masuk. Dari segi umur tidak masuk. Ya kan? Dari segi umur tidak masuk. Nah, ini menurut saya menurut saya harus dibenahi betul gitu. Prestasi itu harus number one dalam pendidikan. Jangan terperangkap oleh kendala-kendala teknis ya. Bayangkan
hanya karena dia kurang umur begitu, tapi padahal dari segi kompetensinya itu sangat memadai, dia kalahkan. Ada kawannya sorry yang umur lebih bagus, bukan umur lebih bagus ya, yang umur 19 tahun, ya 19 tahun dia masuk sekolah negeri favorit. Anak saya waktu itu karena masih umurnya kurang dari berapa, bahkan 15 lebih, tidak bisa masuk sekolah negeri kan gitu. Nah ini menurut saya Pak Slamet, Pak Dedi. Tapi menurut Bang Roman nih, dari sektor pendidikan sendiri sudah melakukan fungsinya, melakukan keterbukaan informasi publik sedemikian rupa belum sih Bang? Atau masih juga banyak yang salah-salah pengertian di luar karena kurangnya keterbukaan informasi itu? Karena KIP kan fungsinya itu salah satunya. Ya, tentu kalau dari sisi keterbukaan informasi itu adalah seluruh kebijakan itu harus dibuka. Di atas segalanya adalah reasoning. Mengapa zonasi misalnya? Apa argumen yang mendasari zonasi itu apa? Ya kan? Saya misalnya beri contoh, sekali lagi saya contoh anak saya itu. Dia itu kami kebetulan di wilayah perbatasan antara dekat sekali nih. Jadi dia tidak bisa dapat sekolah yang dekat dengan kami hanya karena zonanya dia nggak masuk di situ. Dia harus ke tempat yang lain. Menurut saya ini kerumitan teknis yang menurut saya jangan lagi lah ada dalam dunia pendidikan. Baik. Lalu kemudian tadi sih kita dengar ada prestasi, ada zonasi, ada apalagi katanya afirmasi. Kalau ada orang yang punya prestasi apa gitu, itu dapat ya. Nah padahal tadi saya lihat di Pak Dedi di belakangnya itu ada tulisan sekolah di mana saja sama. Apa asumsinya? Semua sekolah itu berkualitas. Iya. Apakah itu mungkin hari ini? Saya kira agak sulit ya, karena kenyataan orang harus ribut untuk mendapatkan pendidikan yang menurut masyarakat ini sekolah bermutu, ini sekolah kelas bawah kan. Oke, Bang Roman, kalau berdasarkan pendapat Anda, apa yang bisa dilakukan KIP kalau begitu? Tapi sebelum dijawab, ini ada pendengar dulu nih, Farid. Kita boleh, akan sapa silakan dulu. diangkat dulu pendengar. Dari Indramayu nih, ada Pak Rusli. Pak Rusli? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rusli. Pagi. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Pak Dedi, Kadisdik Provinsi Jawa Barat. Saya Rusli, orang tua siswa baru dari Haurgelis dari kampung. Saya ingin mengucapkan apresiasi Bapak-Bapak atas sistem yang ada. Anak saya yang tinggal di kampung dengan sistem nilai rapot dari jalur prestasi bisa masuk ke sekolah favorit. Jadi terima kasih sudah mengakomodir yang tadinya hanya bayangan kami untuk bisa menyekolahkan anak di sekolah favorit dengan jarak yang cukup jauh, dengan sistem PPDB yang baru di tahun 2021 di Jawa Barat, dengan nilai yang kalibrasi, katanya saya sendiri nggak ngerti, tapi alhamdulillah masuk ya Pak ya? Iya, jadi menurut saya sebagai orang tua, terima kasih sekali dengan sistem PPDB, mengakomodir masalah tadi yang dikatakan Pak Ramona, ada sekolah favorit dan tidak, itu adalah label yang kami berikan Pak. Orang tua, jadi orang tua menganggap sekolah itu favorit atau tidak. Nah, itu ada dalam ranahnya kami orang tua. Oke, jadi Pak Rusli testimoninya puas ya dengan sistem PPDB. Alhamdulillah, sangat puas. Terima kasih sekali lagi pada seluruh jajaran distrik. Makasih Pak Dedi. Iya, terima kasih. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Nanti kita akan lanjut lagi ya, termasuk juga ngobrol bersama dengan Pak Endriman terkait dengan peran dari RRI ini untuk mensosialisasikan PPDB, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan terus kita lakukan begitu ya. Tapi nanti pendengar kita akan lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung terkait dengan PPDB bisa telepon di Jakarta ke 021-344-0696. Kalau di Bandung di mana Vera? 727-5551 atau 7200-996. Sampai dengan jam 9 pagi nanti pendengar di sindikasi siaran bersama antara RRI Jakarta dan RRI Bandung bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga Vera dari RRI Bandung. Siaran bersama RRI Jakarta dan RRI Bandung dengan tema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang solutif. Disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Jakarta dan RRI Bandung, RRI Banten, serta aplikasi RRI Playgo.
Baik, mendengar masih di siaran bersama RRI Jakarta dan RRI Bandung terkait dengan PPDB yang solutif begitu ya. Langsung saja sekarang kita akan tanya ke Pak Endriman Butar-Butar, Kepala RRI Jakarta. Pak, ini perannya RRI Pak untuk mensosialisasikan PPDB yang berlangsung di banyak daerah begitu ya. Bagaimana yang sudah dilakukan oleh RRI? Baik, terima kasih Farid. Vera, selamat pagi. Dan Pak Dedi, Akang, apa kabar Akang? Sehat, salam sehat. Kemudian Pak Slamet di Jakarta, saya di depan Monas ini, Kang Slamet ya. Kemudian Pak Romanus ya. Dan pendengar kita yang ada di Jawa Barat, DKI dan juga di Banten. Jadi 3 provinsi saat ini kita sedang bersinergi. Ada satu kata orang tua, ikan di laut, asam di gunung, ketemu di kuali. Banten, DKI dan Banten, DKI, Jawa Barat ketemu di RRI. Itulah kualinya. Dalam hal ini inilah peranan RRI Farid, bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran publik yang berbasis publik. Bagaimana masyarakat bisa cepat mendapatkan informasi dan mendapatkan tugasnya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, kali ini sudah kita lakukan, di mana saat ini masyarakat sedang resah. Artinya ini adalah isu aktual. Aktual itu ya menyangkut orang banyak, ada masalah dan perlu solusi. Itulah namanya aktual itu. Jadi sekarang kita ada di sini, ada Pak Dedi, ada Pak Slamet, ada Pak Romanus, ada RRI, inilah cari solusi. Jadi peran RRI adalah bagaimana publik bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga membuat mereka menenangkan. Jadi RRI itu meneduhkan. RRI itu membuat sejuk dan RRI tidak membuat mengambil dan melawan hoax. Ya. Akhirnya apa? Bapak-bapak kita, Pak Kadis sudah berupaya keras membuat yang terbaik, tetapi ada lagi masih dipersalahkan. Nah, inilah tugasnya RRI, memberikan yang terbaik dan memberikan informasi yang benar. Makanya Pak Romanus ada di forum kita ini. Ya, kita nih dipantau Pak Romanus ini. Inilah tugas RRI. Jadi terima kasih Pak Mirja, terima kasih RRI Banten. Jadi ini adalah idenya bersama bagaimana ini bisa kita laksanakan. Ketika Pak Mirja dengan RRI Jakarta kemarin ketemu di Bandung membicarakan inilah hasilnya. Mudah-mudahan ke depan nextnya lebih baik lagi Vera dan juga Farid. Ya. Oke, baik. Pak Endriman, ini kami juga apresiasi terhadap ide bersama ini ya. Kalau tadi ketemu di Kuali, tapi Jabar, DKI dan Banten ketemu di RRI begitu ya. Tentunya RRI ini kan tidak hanya di 3 provinsi ini, tapi di seluruh Indonesia begitu ya. Bagaimana Bapak mengambil 3 sampel provinsi ini? Apa pertimbangannya untuk kita bahas mengenai PPDB ini? Karena gini, ada salah satu yang saya pikirkan di sini adalah satu, DKI Jakarta ini penduduknya itu hampir 3 juta tinggal di Banten, lebih malah yang bekerja di Jakarta. Begitu juga di Depok. Nah, warganya Pak Dedi ini banyak bekerja di Jakarta. Sehingga apa? Ini juga perlu dilakukan bagaimana satu suara. Karena apa? PPDB ini adalah kebijakan pemerintah. Bahasanya sama dimanapun. Nah, ini mau kita samakan melalui RRI. Nah, inilah tugasnya Vera dan Farid, bagaimana menggali masyarakat sehingga masyarakat itu ada yang puas. Kenapa? Ada puas, pasti ada yang tidak puas. Betul. Pak Dedi, Pak Slamet sudah berbuat baik sedemikian sampai nggak tidur, tetapi masih ada juga yang tidak puas. Inilah dinamika kehidupan. Saya rasa begitu. Jadi RRI itu berbasis publik, berbasis informasi publik. Dan Pak, publik kalau ada yang nggak puas, RRI melakukan apa Pak biasanya Pak? Ya, kita klarifikasi dan kita komunikasi puasnya sama siapa. Kalau puasnya kepada RRI, kita jawab puasnya nggak di mana. Kalau puasnya sama Mbak Vera, kita tanya Mbak Vera. Kalau kepada pemerintah begitu, RRI dijadikan media untuk mengadu supaya menjadi jembatan nih antara masyarakat dan pemerintah. Ini selalu ya RRI melakukan klarifikasi ke narasumber-narasumber lain. Betul. 24 jam Mbak Vera, sekali di udara tetap di udara. Baik, terima kasih Pak Endriman. Apakah sekarang ini ada pendengar Pro 1 Jakarta yang bergabung? Apakah dia puas dengan sistem PPDB sekarang ini dari DKI Jakarta ya? Ada Ibu Mila, selamat pagi Mila. Selamat pagi, Mas Farid. Gimana Ibu Mila kemarin pengalamannya ikutan PPDB untuk DKI Jakarta ya? Anaknya mau masuk ke SMP, SMA? SMA sih Mas. SMA ya, oke. Gimana pengalamannya Ibu kemarin? Kemarin ya PPDB yang awal ya, yang Japres, ya jujur ya agak-agak kecewa sih sama aturannya, sistemnya, karena dari pagi tuh udah nge-hang kan, jadi kita udah standby, dari pagi secara ibu-ibu udah standby, jam 8 itu nggak bisa diakses,
Oke, heboh dong pasti di grup ya? Heboh. Pasti infonya lebih cepat di grup kan kalau kayak gitu ibu-ibu. Iya. Ya ini kita nggak bisa dari 200 anak lah ya, mungkin yang lolos cuma 1-2 gitu. Jadi nah sisanya itu kan kita yang lo ini gimana gitu secara ya kan kayak gitu kan pertarungan ya, maksudnya pertarungan sengit antara anak-anak nilai waktu gitu kan. Kita kan memang harus ngejar itu gitu. Nah itu sampai akhirnya sore jam 4 itu di close ya, katanya servernya ditutup sistemnya apalah ngehang atau apa gitu, sampai sore jam 6 kata dibuka lagi. Nah kita sebelum jam 6 kita udah standby dong gitu. Mau masuk lagi dan ternyata ngehang lagi gitu, sampai akhirnya itu saya baru bisa masuk jam 3 pagi. Jadi kita benar-benar emang yang 24 jam. Iya. Berarti hari berikutnya baru ya bisa ya? Kenapa? Baru hari berikutnya bisa jam 3 pagi. Iya, baru next day ya, hari berikutnya baru bisa gitu. Nah itu sih yang pengen tahu gitu. Sebenarnya kesiapannya dari pemerintah tuh sejauh mana sih? Karena kan udah tahu sendiri ya pasti bakal diserbu nih gitu sama ibu-ibu sama si pesertanya gitu kok. Baru hari pertama udah ngehang gitu. Tapi gitu akhirnya sekarang ini sudah berhasil terdaftar atau bagaimana? Nah itu juga agak kasus sih sebenarnya, bukan kasus sih, maksudnya pertanyaan kita karena kan kemarin jadi Japres itu ada Japres prestasi dan non prestasi gitu kan. Dengan kuotanya tuh ya 25% kalau nggak salah, 18% gitu. Nah itu tuh ada sertifikat tuh yang agak-agak rancu ya kalau menurut saya gitu. Jadi banyak yang harusnya kayak sertifikat engran, sertifikat apa sih yang bukan kok bisa masuk gitu pertanyaannya. Secara ada beberapa yang sertifikat yang diverifikasi harusnya kayak paduan suara gitu, terus tapi ternyata nggak tapi ternyata mereka nggak lulus, gitu. Jadi baik, terima kasih Ibu Mila. Permasalahannya adalah itu tadi ya. Yang pertama kenapa sempat down di hari pertama sampai dengan hari kedua baru bisa masuk. Terus tadi ya terkait dengan sertifikat-sertifikat yang harusnya bisa dipakai tapi ternyata malah enggak begitu ya verifikasinya. Ukurannya itu apa sih parameternya sebenarnya gitu untuk bisa masuk ke situ gitu. Terima kasih Ibu Mila sudah bergabung. Nanti akan langsung dijawab oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pak Slamet mungkin langsung saja bisa ditanggapi Pak dari Bu Mila tadi permasalahannya. Pak Slamet. Baik, terima kasih Bu Mila atas pertanyaannya. Tadi di awal saya sudah sampaikan pada saat tanggal 7 ada kendala interkoneksi. Nah, selama proses kendala itu sekali lagi server tidak down, hanya mengalami pelambatan. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Lalu kami tim teknis mencoba mengurai kendala interkoneksi tersebut. Sehingga pada hari berikutnya, tadi Bu Mila sudah menyampaikan pada pukul 3 pagi, itu sudah bisa berjalan lancar dan memang kondisi tanggal 8 sampai saat ini alhamdulillah kendala interkoneksi itu tidak ditemui. Nah, sebagai konsekuensi atas keterlambatan mendaftar tadi, kami Pemprov DKI Jakarta memperpanjang waktu pendaftarannya. Sehingga bagi masyarakat yang saat itu tidak bisa masuk memperoleh akun, waktunya kita perpanjang. Ini tentu dalam upaya tidak merugikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kendala itu. Yang kedua terkait dengan prestasi. Perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwa untuk jalur prestasi memang diperuntukkan atau kita memberi apresiasi kepada para siswa yang telah menunjukkan prestasi. Nah, prestasinya prestasi apa? Ini tentu kita kelompokkan menjadi dua, yaitu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dalam menetapkan prestasi harus memperhatikan yang pertama nilai rapot, yang kedua prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Nah, DKI Jakarta membuat kriteria di dalam penetapan prestasi seorang siswa. Yeah. Kami mempunyai 5 indikator. Yang pertama adalah nilai rapot. Yang kedua adalah persentil nilai rapot. Yang ketiga adalah prestasi akademik. Yang keempat, prestasi non-akademik. Yang kelima, presentil non-akademik. Perlu saya sampaikan, di dalam prestasi non-akademik itu, kita juga mengukur prestasi anak-anak di dalam kepemimpinan, yaitu sebuah area bagi siswa memimpin organisasi di sekolah, seperti ketua OSIS, pengurus OSIS, ketua ekstrakurikuler, pengurus ekstrakurikuler. Terkait dengan lomba-lomba yang dibuktikan dengan sertifikat, maka lomba kami juga tetapkan kriteria. Yang pertama ada lomba dari kedinasan, yang kita sering sebut ada lomba berjenjang, mulai dari tingkat wilayah kota administrasi, tingkat provinsi, tingkat nasional, sampai tingkat internasional. Itu penyelenggaranya adalah kedinasan. Yang kedua adalah penyelenggaranya induk organisasi. Nah, ini tentunya harus dipahami. Jadi tidak semua sertifikat lomba bisa kami nilai. Dari kedinasan dan induk organisasi kami pecah lagi. Ada juara berjenjang perorangan, ada berjenjang beregu, ada juga tidak berjenjang perorangan, ada berjenjang beregu. Baik Pak Slamet, tapi terkait dengan aturan-aturan ini sudah disampaikan ke sekolah-sekolah atau mungkin ke masyarakat melalui apa ya Pak? Tentunya sudah Pak. Kami di dalam menyusun regulasi, kami juga mengadakan uji publik Pak. Uji publik kita sudah undang berbagai macam kalangan, termasuk unsur dari KPI juga kita undang. Ini pada saat uji publik kita sampaikan draft regulasi, kemudian kita mendengar masukan berbagai pihak. Setelah regulasi itu draftnya sudah mulai final, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena memang ada ketentuan bahwa peraturan daerah harus mendapat rekomendasi dari Kemendagri. Setelah terbitnya peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021, maka kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini berjenjang dari mulai aparat DKI Jakarta sampai kepada ibu-ibu PKK. Jadi kami menyasar ibu PKK, kami juga membuat informasi di situs, di medsos, bahkan di YouTube kita bikin film-film pendek yang menggambarkan suasana itu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Sedikit, silakan Pak. Waktunya karena mepet ini. Nah, dikit aja Pak, supaya masyarakat tidak bingung. Boleh, silakan. Kenapa kita menggunakan persentil nilai rapot Pak? Sebagaimana kita ketahui, persentil ini kita digunakan untuk menstandarisasi. Karena nilai rapot dari sekolah A, sekolah B tidak ada standarnya. Maka distandarisasi atau dikalibrasi dengan namanya persentil yang memperhatikan ranking anak di sekolah masing-masing, kemudian juga memperhatikan akreditasi sekolah. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kita menilai prestasi itu menyeluruh, tidak parsial, antara akademik dan akademik kita gabungkan. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Slamet ya. Kemudian ada opini dari masyarakat Bandung ya yang sudah dihimpun oleh tim RRI Bandung, betul Vera? Ya, karena memang 1 jam tidak cukup ya. Ada 4 narasumber hebat-hebat, maka kita akan langsung persingkat aja sebelum kita melakukan mempersilahkan para narasumber memberikan closing statement-nya. Ada testimoni dari masyarakat terkait PPDB. Berikut kami hadirkan. Kalau menurut saya sih kan adanya ini ya
COVID-19, pendaftaran online itu bagus juga. Jadi kita nggak langsung sama itu ya, ketemu sama orang-orang gitu. Di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, ini adalah pengalaman saya pertama jadi daftar sistem online, tapi ada pengalaman juga buat kita dan saya dan anak saya. Kendalanya karena kan online ini saya pertama memang tidak cukup mengerti ya. Terus kedua kan masih karena banyak yang mendaftar, jadi kadang ngehang gitu. Betul. Jadi saya lebih baik ke sekolah aja. Kalau mendaftar sendiri, mereka mungkin kurang begitu paham cara mendaftarnya. Kita sudah pesan ke orang tua murid, apabila mengalami kesulitan dalam mendaftar, kita siap membantu untuk mendaftar melalui operator. Baik, itu dia tadi testimoni dari masyarakat Bandung ya, yang sudah dihimpun oleh RRI Bandung. Dan sekarang ini waktunya sudah jam 9 pagi, sepertinya kita harus segera menyudahi kebersamaan kita di siaran bersama ini ya. Tapi sebelumnya kita akan meminta closing statement secara singkat dari masing-masing narasumber. Yang pertama, Vera silakan. Silakan, Pak Dedi dari Kadisdik Jawa Barat. Ya, terima kasih Mbak Vera. Singkat, ada 3 hal nih. Pertama, kita dahulukan warga miskin untuk masuk di PPDB ini. Makanya negeri dan swasta kita lakukan dalam satu PPDB. Dan yang kedua, jangan melanggar sistem. Yang ketiga, mari kita bersama-sama memastikan agar seluruh anak didik dapat melaksanakan belajarnya dengan aman yang sehat, PTM. Dan yang terakhir, ini buat Pak Endriman. Saya ada pantun juga, karena dari Pak Endriman bawakan pantun. Asik, balas nih sama Jabar. Pergi ke Qatar lewat bandara. Cakep. Pulangnya bersama Bang Manda. Cakep. Bersama RRI untuk Jabar juara, sekali di udara, tetap di udara. Mantap, terima kasih, cakep banget Pak Dedi. Kemudian Pak Slamet silakan closing statement singkat saja ya. Slamet orang DKI jago pantun juga biasanya. Palang pintu nih, jangan-jangan Pak Slamet dulunya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami Pemprov DKI Jakarta bertekad Pak mewujudkan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga DKI untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Itulah sebabnya 4 jalur kita buka, termasuk juga memberi kesempatan kepada anak-anak yang dari keluarga tidak mampu melalui jalur afirmasi. Nah, di dalam PPDB ini kami juga membuka PPDB bersama, Pak, dalam rangka menambah kekurangan daya tampung. Kami buka PPDB bersama melibatkan 89 sekolah swasta dengan daya tampungnya 6.909. Ini tentu berbeda dari tahun yang lalu. Ini semata-mata untuk memberi kesetaraan kesempatan. Baik, semoga semuanya bisa mendapatkan kesempatan ya. Memberikan peningkatan kesetaraan mutu antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Oleh karena itu PPDB bersama kita biayai dari APBD, targetnya mutunya juga kita akan kontrol. Itu kira-kira yang bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Pantunnya nggak ada, Pak. Pantunnya belum disiapin ya Pak ya. Nanti kita kalau ketemu lagi pantun-pantunan Pak bersama dengan. Tapi Bang Roman hari ini udah ketawa-tawa nih. Bang Roman udah senyum-senyum. Gimana Bang? Kasih kita aja Bang. Pantunnya sederhana Pak. Oh boleh, silakan Pak Slamet. Buah kedondong belinya di Bekasi. Cakep. Ayo dong kita berkreasi. Oke, Bang. Aja jadi ya. Bang Romanus silakan. Endingnya pakai pantun ya. 2 hal ya saya mau sampaikan. Satu untuk masyarakat. Percayalah bahwa negara, pemerintah itu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Membangun sistem yang terbaik ya. Untuk kemudahan bagi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bahwa masih ada yang kurang 1-2 hal, saya kira itu hal-hal yang normal saja. Jadi trust lah kepada negara gitu ya. Untuk Pak Slamet, Pak Dedi ya, Bapak sebagai pejabat publik itu harus punya kesabaran ya.
karena masyarakat itu harapannya unlimited. Jadi kalau hari ini kita penuhi ini, dia minta ini lagi begitu. Jadi saya ingat sekali pepatah Belanda itu, memimpin berarti berkorban. Jadi Bapak harus berkorban. Nah, salah satu pengorbanan adalah untuk terus mengkomunikasikan seluruh kebijakan Bapak kepada publik. Jangan pernah merasa capek, jangan merasa kalau 2 kali 3 kali cukup, talkshow 2 kali 3 kali cukup, tidak. Ini bangsa yang besar, kita butuh komunikasi yang terus menerus. Karena hanya dengan itu kita bisa menjelaskan bangsa. Kemudian akuntabilitas negara itu akan dijamin kalau seluruh informasi itu bisa dibuka secara akurat, ya secara bertanggung jawab gitu. Itu saya kira. Bang Roman, dengan pemikiran-pemikiran Anda tadi juga kita nantikan KIP mengambil porsinya untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Siap. Makasih. Ya, Terima kasih. Tidak berpantun. Tidak berpantun ya. Pak Slamet sama Pak Deddy. Oke, Pak Endriman nih pasti ada penutupnya pantun lagi nih. Pak Endriman, silakan Pak Endriman, closing silakan Pak EBB. Baik, terima kasih Vera Farid. Ini jeruk makan jeruk ini, wartawan nih kan. Gitu. Pak Kang Deddy, Kang Slamet, dan Pak Romanus, ini kuali yang bicara. Karena tadi kan kualinya kan RRI-nya gini. Jadi intinya begini, apa yang kita bicarakan di sini adalah intinya untuk menyelamatkan generasi muda kita. Dan membuat mama-mama, bapak-bapak, orang tua jangan resah. Apalagi di tengah-tengah pandemi. Supaya imunnya kuat, sehat, jadi tidak galau masalah anak. Karena kita tahu masalah anak ini adalah sangat-sangat menyentuh hati apabila anaknya tidak sekolah nanti. Apalagi adanya sesuatu yang tidak beres atau katakanlah karena oknum. Jadi terima kasih semuanya ini atas semuanya. Jadi RRI, Radio Republik Indonesia, RRI Bandung, Banten, dan Jakarta sangat berterima kasih dan tidak hanya tinggal di sini. Kita akan lanjutkan terus dengan topik-topik dengan yang lain. Tentu sebelum saya akhiri, ya terima kasih pendengar RRI Bandung, RRI Banten, dan Jakarta. Saya akhiri sebuah pantun ini khusus untuk Kang Deddy nih, ya karena kemarin Kang Deddy idenya banyak. Ternyata setelah saya buka Pak Slamet Google-nya Kang Deddy, ternyata di Majalengka itu beliau itu sangat membuat banyak inovasi-inovasi sampai tingkat dunia. Jadi saya akan buat sebuah pantun nih khusus untuk beliau nih, makan keladi sambil minum sekuteng. Kang Deddy ternyata ganteng. Baik. Saya akhiri burung tendawasi di Irian. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih Pak Endriman Butar-Butar. Ya, terima kasih juga untuk bapak-bapak narasumber. Ada Kang Deddy dari Jawa Barat ya, kemudian juga ada Pak Slamet dari Disdik DKI Jakarta, dan juga ada Bang Romanus Sendau dari Komisi Informasi Pusat. Terima kasih semuanya juga untuk Anda pendengar yang ada di Jakarta dan juga Vera. Ya, terima kasih. Ternyata ini bukan acara PPDB tapi acara pantun, Farid ya. Betul. Kita nggak diminta pantun kan, jangan sampai ya. Jangan, belum siap saya. Sekali lagi terima kasih banyak para narasumber. Semoga apa yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat juga untuk masyarakat. Kita nantikan lagi kolaborasi selanjutnya ya, Pak Endriman dan Pak Mirza. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Kita akan ketemu lagi di siaran sindikasi berikutnya dari RRI Jakarta, RRI Bandung, dan juga RRI di seluruh Nusantara. Saya Farid Kurniawan dan juga saya Vera Arlita. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi. Telah kita ikuti siaran bersama RRI Jakarta dan RRI Bandung dengan tema penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang solutif. Disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Jakarta dan RRI Bandung, RRI Banten, serta aplikasi RRI Playgo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.